mengumpulkan dana blok dan menghidupkan agama-agama Allah lainnya. Itu yang kata kelola panjenengan dikatakan syukur kalau diberikan harta benda. Syukur kelola panjenengan diberi anak keturunan. Anak ini adalah investasi nanti yang mendoakan, nanti yang melanjutkan kehidupan, yang melanjutkan perjuangan Islam yang akan datang. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, Islam jawabannya adalah anak-anak kelola panjenengan masa sekarang. Kalau kelola panjenengan sangat bahagia, kebahagiaannya melebihi yang diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah lama nikah, sudah usianya tua, belum dikaruniai anak, akhirnya berdoa, Rabbi habli minas sholihin, akhirnya dianugerahi anak. Syukurnya dididik agama, dikenalkan dengan hukum-hukum Allah, ditanamkan hatinya cinta kepada Rasulullah, didekatkan kepada ulama-ulama, agar nanti selamat di dunia, nanti akan menjadi benteng perjuangan Islam di masa yang akan datang. Kalau hanya dihidupi dengan lahiriahnya, dibesarkan, nanti akan menjadi jariah, bahkan nanti akan menjadi siksa seluruh perbuatan anak, seluruh dosa-dosa anak. Orang tua nanti akan memikul dosanya di alam sana nanti. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, syukur yang kelola panjenengan diberikan umur panjang, banyak seusia kelola panjenengan, bahkan banyak yang di bawah usia kelola panjenengan, banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini hanya antri untuk menuju kematian, dari alam pindah ke alam. Manusia hidup melalui 4 alam kandungan, alam arwah. Keluar dari alam kandungan menuju ke alam dunia. Alam dunia hanya alam sementara, menanam, nandur, usaha, ibadah. Alam dunia akan berakhir saat roh pisah dengan jasad menuju ke alam bakar, alam kubur. Alam kubur, alam menanti, nunggu hari kiamat. Alam terakhir adalah alam akhirat, didahului oleh peristiwa yang namanya kiamat. Kiamat ada 2 ulama menyebutkan, ada kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat kubro yaitu kiamat besar-besaran, seluruh dunia hancur, seluruh yang ada ini hancur. Kapan waktunya tidak ada yang tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tanda-tandanya ulama banyak menyebutkan, sudah nampak hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kiamat sugro, pisahnya roh dengan jasad, bencana silih berganti, itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, khutbah pada kesempatan ini menerangkan syukur yang sempurna, syukur realisasi rasa syukur kelola panjenengan dianugerahi kemerdekaan Indonesia. Sering diceritakan para ulama, sering diceritakan para sejarah bahwasanya Indonesia merdeka ini bukan hadiah dari Belanda. Indonesia ini merdeka bukan hadiah dari Inggris, tapi melalui perjuangan yang sangat panjang, mempertaruhkan nyawa, harta, darah dipertaruhkan untuk merebut kemerdekaan. Para pahlawan 45 berjuang dengan sungguh-sungguh, nyawa yang ditaruhkannya. Kelola panjenengan sangat bersyukur generasi muda tidak ikut berjuang, ditinggali, diwarisi kemerdekaan Indonesia. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man lam yaskuril qaniin, lam yaskuril kasir." Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah sedikit gak mampu bersyukur, apalagi nanti diberi nikmat yang banyak. Diberi nikmat sedikit saja gak mampu bersyukur, apalagi nikmat yang banyak. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa orangnya tidak bersyukur, lam yaskurin nas, tidak bersyukur kepada manusia yang jadi lantaran nikmat, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada para pahlawan yang jadi lantaran nikmat kemerdekaan, tidak bersyukur kepada orang tua yang jadi lantaran panjenengan, tidak bersyukur kepada alim ulama yang membimbing kelola panjenengan,
lam yaskurillah, maka tidak dianggap syukur kepada Allah. Kalau tidak syukur berarti kufur. Inna adabi lasyadid, ada Allah, siksa Allah akan dirasakan kula lan panjenengan. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sebagai bangsa Indonesia betul-betul bersyukur, betul-betul mengenang, betul-betul mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, melanjutkan pembangunan mental, melanjutkan pembangunan, menjaga kerukunan, saling toleransi, menghindari radikalisme. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hidup di Indonesia ini sangat indah, bahkan tidak ada di negara-negara lain. Hanya membawa berkah, airnya membawa berkah. Ini kula panjenengan harus bersyukur kepada Allah bahwa hidup di dunia, hidup di Indonesia. Andaikan kula panjenengan hidup di negeri luar sana, bagaimana kula panjenengan imannya, ekonominya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah pada siang hari ini bersamaan dengan hidayah Allah, bersamaan dengan syafaat Rasulullah, sehingga kula panjenengan sesama saling menjaga kerukunan, sesama bangsa Indonesia saling toleransi, menghargai, meskipun beda amalan, meskipun beda yang disukai, tetap semuanya dari Allah, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani fima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwa tawwabur rahim. Wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.